Perkenalkan, nama saya Diva Ayu Tria Salsabila. Kalian dapat memanggil saya dengan Gundi. Tujuan pembelajaran pada video kali ini yaitu menjelaskan mengenai persamaan nilai mutlak satu variabel, menjelaskan definisi dan konsep persamaan nilai mutlak satu variabel, mengamati dan menafsirkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak satu variabel, merumuskan pemecahan masalah konseptual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak satu variabel, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak satu variabel. Perlu kita ingat bahwa di video sebelumnya Bundi telah menyampaikan pada bab ini terdapat 3 subbab, yaitu nilai mutlak pada pertemuan pertama dan di video pembelajaran pertama. Yang kedua yaitu persamaan nilai mutlak satu variabel terletak di pertemuan kedua pada video pembelajaran 2. Dan yang ketiga yaitu pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel pada pertemuan 3 atau video pembelajaran 3. Pada video pembelajaran kali ini, Bundi akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu persamaan nilai mutlak dengan satu variabel. Pastinya anak-anakku sekalian sudah tidak asing dengan apa yang disampaikan tadi mengenai persamaan. Tentu anak-anakku sekalian telah mempelajari persamaan di jenjang sebelumnya, yaitu SMP atau sederajat. Bagaimana? Sudah ingat? Baik, langsung ke sifat nilai mutlak yang melibatkan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Pada slide terdapat 3 sifat utama, yaitu yang pertama, nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Semisal kita contohkan nilai mutlak 5 sama dengan akar 5 kuadrat. Nilai mutlak 7 sama dengan akar 7 kuadrat. Nilai mutlak 9 sama dengan akar 9 kuadrat. Bagaimana? Paham bukan? Mudah sekali loh. Yang kedua, yaitu nilai mutlak AB sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B. Bundi akan memisalkan seperti nilai mutlak 2 dikali 2 sama dengan nilai mutlak 2 dikali nilai mutlak 2. Nilai mutlak 7 dikali 7 sama dengan nilai mutlak 7 dikali nilai mutlak 7. Bagaimana? Sudah paham? Mudah banget loh. Lanjut ke yang ketiga, yaitu nilai mutlak A dibagi B sama dengan nilai mutlak A dibagi nilai mutlak B, di mana terdapat syarat B tidak sama dengan 0. Kok bisa? Kok ada syaratnya? Jadi, syarat ini berlaku di sifat ketiga. Semisal Bundi memberikan contoh nilai mutlak 4 dibagi 2 sama dengan nilai mutlak 4 dibagi nilai mutlak 2. B-nya tidak sama dengan 0 karena B sama dengan 2. Bagaimana? Baik, Bundi akan beri contoh sekali lagi. Nilai mutlak 12 dibagi 6 sama dengan nilai mutlak 12 dibagi nilai mutlak 6. Dengan syarat B tidak sama dengan 0 karena Bundi menyatakan bahwa B sama dengan 6. Perlu kita perhatikan ya anak-anak sekalian bahwa persamaan nilai mutlak linear satu variabel diperoleh dari persamaan atau fungsi nilai mutlak yang telah diberikan.
Semisal, jika kita ketahui nilai mutlak AX ditambah B sama dengan C, untuk A, B, C termasuk bilangan real, maka menurut definisi nilai mutlak yang telah disampaikan, kita peroleh persamaan AX ditambah B sama dengan C, atau AX ditambah B sama dengan negatif C. Jadi ada dua kemungkinan ya anak-anak sekalian. Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Jika belum paham, silahkan menyampaikan pertanyaan di kolom komentar atau di WhatsApp group. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Baik, langsung saja ke contoh soal. Jadi, Bundi memberikan contoh soal sebanyak 2, di mana contoh soal pertama yaitu selesaikanlah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nilai mutlak 4x dikurangi 2 sama dengan 14. Nah, Bundi akan memberikan clue bahwa penyelesaian ini diselesaikan dengan salah satu sifat nilai mutlak yang telah Bundi sampaikan. Jadi penyelesaiannya yaitu berdasarkan sifat 1. Gimana anak-anak? Sifat 1 yaitu nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Jika diaplikasikan pada pemecahan soal nomor 1, maka akar 4x negatif 2 kuadrat sama dengan 14. X kuadrat diakarkan lalu dikuadratkan dengan sisi kanan juga dikuadratkan, maka diperoleh hasil akhir yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Jadi terdapat dua kemungkinan nilai mutlak linearnya, yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 3. Bagaimana anak-anak sekalian? Mudah bukan? Mungkin beberapa dari kalian pasti atau masih bingung. Kalau bingung, silahkan menanyakan keluhan kalian mengenai materi yang Bundi sampaikan melalui kolom komentar atau WhatsApp. Contoh soal lanjut ke contoh soal itu jenis contoh soal cerita. Jadi sepulang sekolah, Raffi ingin ke rumah Andira. Namun ia juga ingin membeli buku. Tapi Raffi lupa letak toko buku tersebut. Ia hanya tahu bahwa ada toko buku di sekitar rumahnya. Padahal, jika toko buku tersebut lebih dekat dari rumah Andira, tentu Raffi akan membeli buku terlebih dahulu. Kemudian, Raffi pun ingat bahwa Andira pernah bercerita terdapat toko buku tak jauh dari sekolah yang berjarak 5 km. Andira juga memberitahu bahwa memang ada toko buku dengan jarak 1 km dari rumahnya. Pertanyaannya yaitu, di mana letak toko buku jika dihitung dari jarak sekolah? Baik, sepertinya contoh soal cerita ini sedikit membingungkan. Jadi Bundi akan menyampaikan gambaran sederhana. Nah, pada slide yang sudah ditampilkan terdapat gambaran lokasi sekolah, toko buku 1, rumah Andira, dan toko buku 2.
Jadi, kita misalkan jarak toko buku dari sekolah adalah X. Maka persamaan linear mutlaknya yaitu X, di mana jarak toko buku dari sekolah dikurangi 5 sama dengan 1, dengan kedua sisi dikuadratkan sehingga menghasilkan hasil akhir yaitu X sama dengan 6 atau X sama dengan 4. Jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa jarak toko buku 1 dan toko buku 2 dari sekolah yaitu toko buku 1 dengan jarak 6 km dan toko buku 2 berjarak 4 km dari sekolah. Bagaimana? Mudah bukan? Mungkin kalian sedikit kebingungan atau mengalami kesulitan untuk menyerap materi dari Bundi, maka sampaikan keluhannya melalui kolom komentar atau WhatsApp group agar kalian dapat melengkapi apa yang belum kalian pahami sehingga kalian tidak ketinggalan kepada teman-teman lainnya. Baik, untuk langkah selanjutnya yaitu kerjakan latihan soal pada UKBM yang Bundi berikan. Latihan soal ini berguna untuk meningkatkan pemahaman akan materi yang telah Bundi sampaikan kepada kalian. Dan jangan lupa kerjakan dengan teliti ya. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai pertidaksamaan nilai mutlak satu variabel. Gimana? Sudah level up bukan? Baik, Bundi ingatkan kembali ketika kalian mengalami kesulitan untuk memahami atau terdapat pertanyaan, silahkan sampaikan di kolom komentar atau di WhatsApp grup ya. Sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar materi pertemuan 3 melalui UKBM yang diberikan atau melalui referensi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.